Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbahagia. Pada akhir pekan ini kita masih setia menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang sangat penting menurut kami, yaitu tentang pemupukan kelapa sawit. Untuk petani-petani kelapa sawit ini yang termasuk pertanyaan yang paling banyak, paling favorit, yaitu mengenai pupuk. Nah, tapi kaitannya adalah saat ini kapan sih mupuk kelapa sawit itu yang tepat waktunya. Jadi ini Pak Eko, itu ada yang tanya, Pak, saya nanam kelapa sawit sudah sebulan, Ya, sudah bisa saya pupuk. Wah kan gitu. Ada hmm, lagi yang umurnya sudah tua, Pak kapan saya memupuk? Wah, kan gitu. Bulan apa? Bulan apa? ya, Saya pening kepalanya Pak, karena yang diajarkan Bapak kadang apa itu berdasarkan curah hujan kurang dari 60 mili per bulan, eh, apa jangan. Kemudian kalau lebih dari 300 mili nanti banjir, jangan. Padahal tempat saya nggak ada itu alat ngukur-ngukur Pak, kami petani ini Pak, kan gitu. iya, iya, Nah, benar-benar, Pak. gimana itu Pak Eko? Mau dijawab? Iya, baik, terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. memang menarik Pak, masalah waktu pemupukan ini ada beberapa bahan pertimbangan. Salah satunya memang yang paling utama itu curah hujan ya Pak ya, curah hujan. Tetapi kalau tadi pertanyaannya Pak, saya udah baru nanam kelapa sawit umur sebulan, kapan saya harus mupuk gitu. Nah, berbeda cerita pupuk untuk tanaman TBM dengan yang TM kan begitu Pak. Oh gitu ya. Kalau yang di TBM itu kan biasanya kalau PPKS itu ada tabelnya itu kan Pak, per Oh 3 bulan sekali dia. oh ya, ini biar biar kita tegaskan Mas, per 3 bulan sekali. Ya. Iya, itu ada tabelnya. Kenapa? Karena memang di namanya TBM, masih bayi kan Pak gitu. Iya. Jadi harus sering-sering makannya, kan Iya. begitu. Nah, tetapi itu lagi kembali ke kan biasanya kalau orang nanam harus pada musim hujan itu biasanya, mau musim penghujan. Jadi kita berasumsi tidak ada hambatan dengan curah hujan di situnya, Iya. kan begitu Pak. Jadi itu untuk TBM gitu. Tetapi kalau untuk TM akan berbeda. TM itu biasanya kan dilakukan setahun 2 kali, Pak. Umumnya ada juga yang 3 kali, tetapi umumnya 2 kali setahun. Nah, kapan waktunya yang mupuk? Itu biasanya kalau pakai alat-alat penakar curah hujan tadi, itu Ya. kan biasanya dilakukan antara yang optimum itu kan 60 sampai 100 milimeter. Oh Kalau di gitu. bawah 60 jangan, di atas 200 itu jangan, kan begitu, Pak. Gitu ya. Kenapa? Kalau di bawah 60 kita berasumsi itu airnya kurang, kemarau gitu. Jadi nanti pemupukannya tidak optimal. Begitu juga kalau di atas 200 nanti haranya malah banyak yang hilang, hanyut. Ya. Kan seperti itu. Mas itu berarti gini kan, kalau kurang dari 60 mili itu kan banyak menguap, kira-kira gitu kan. Betul, 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 Kalau betul, di Pak. atas 200 atau 300 tadi apa run off atau leaching kata Run sampean. off atau leaching. Benar, benar, Pak. Oke. Ajarannya masuk ini udah mulai masuk. Benar, benar. Nah, kalau untuk petani gimana? Kan gitu, Pak. Ya. Nah, gini, saya sebelum ke situ tadi 60 sampai 100 tadi itu kan diambil data rata-rata 10 tahun ke belakang, Pak. Oh, iya. Berarti sudah Dilihat diamati, sudah tahulah udah, bulan sudah, apanya sudah tahu, itulah teori sudah. dasarnya kan. Betul, betul. Nanti jadi dari rata-rata itu kita akan mengetahui di bulan apa itu curah hujannya yang segitu. Di Oh, bulan mana ya? Makanya nanti misalnya jatuhnya di April sama September biasanya seperti itu kan begitu, Pak. iya. Nah, kalau untuk petani gimana? Petani kan nggak bisa itu nyari-nyari pakai apa nggak punya alat-alat penakar dan segala macam itu kan sulit kan begitu. Iya. Tapi kan petani kan tahu Pak, sudah hafal di bulan-bulan berapa saja dia hujan yang sedang, di bulan-bulan berapa saja yang hujannya deras gitu atau yang kemarau bahkan gitu. Jadi kalau gampangnya ketika hujan itu sedang gerimis sampai nggak terlalu deras, disitulah waktunya yang untuk mupuk begitu Pak. Jadi kan saya simpulkan enaknya itu kan gini, kalau kita memang punya program pupuknya setahun 2 kali, pemupukan semester pertama itu di bulan April, Yes. kemudian semester kedua di bulan September. Ya. Tapi saya pernah dibantah itu Mas. Mas, Nah, tempat saya itu di pantai utara Sumatera, itu tempat saya beda curah hujannya, itu berarti
menurut ukuran-ukuran selama 10 tahun, 5 tahun tadi itu ya? Iya, berbeda. Jadi tidak melulu harus April sama September, Pak. Kembali lagi tergantung pada rata curah hujan dari daerah masing-masing. Oh Itu gitu. ada yang di bulan September malah kemarau, ya nggak cocok juga mupuk kan begitu. Malah mungkin malah sangat tinggi curah hujannya gitu. Misal di daerah Jawa Barat itu mungkin akan lebih sangat tinggi di situ curah hujannya, malah nanti mepet-mepet ke November misalnya begitu. Seperti itu, Pak. Mas ini kan apa kan berlaku untuk pupuk tunggal maupun majemuk Apa kan? saja, Pak? Iya, berlaku Oh, untuk apa saja itu. berarti kan gini maksudnya kan pupuk tunggal misalnya kan itu intervalnya kan 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu Iya, ya iya, iya. habis gitu kan Iya, waktu iya. kena gitu. Iya, iya. Apalagi kalau pupuk apa pupuk majemuk kan nggak masalah banyak Ya, waktu. karena dia juga di pocket kan itu, Pak. Ya betul. Iya, Ya. Terus pertanyaan begini Mas, ini kan pertanyaan sambung menyambung. iya, iya, Pak. Pernah ditanya saya, Pak kan makanan itu kan supaya tersedia dan efisien tidak terbuang, maka pemberian pupuk itu semakin frekuensinya semakin banyak semakin bagus kan, ya kan gitu. Wah, iya, Itu katanya. iya. Kalau saya mupuknya tadi kan 2 kali, tapi ada loh di perusahaan kami setahun 3 kali. Nah Wah. itu kapan waktunya? Nah ini Pak Eko kalau frekuensinya 3 kali kapan? Nah Iya, gitu. iya, ya memang iya benar Pak. Makin sering makin bagus. Wah, Oh kalau memungkinkan tiap bulan, tapi kan tidak memungkinkan dengan biaya Pak. oh Biasanya begitu. Jadi tiga kali akan lebih bagus dibandingkan 2 kali Pak. Itu akan oh lebih ya bagus. Waktunya kapan? Kalau dia ya kembali lagi kita mengacu kepada rata curah hujan ya Pak ya. Tetapi ya kalau umpamanya curah Sumatera Utara lah kita katakan seperti ya. itu yang tidak terkendala dengan cuaca gitu dengan curah hujan, ya setahun dibagi 3 saja Pak. Oh gitu ya. Itu bulan bulan berapa ya? Bulan Januari, 3 gitu. Januari, Juli, Iya, November gitu ya iya, kan. setahun dibagi 3 saja begitu. Iya. Seperti itu. Tadi itu saya dulu dulu pernah didebat juga masalah ini Mas. Hmm, Pak, kebun saya kan tidak luas. ya. Jadi saya sanggup mupuk itu tiap bulan. Oh, Wah, ku bilang silakan saja, memang itu efisien nanti. Betul ya. kan itu? Oh iya, iya Pak, Nah, kan sebenarnya gini Pak, kita kan tidak bisa prediksi bahwasanya kalau bahasa petaninya begini, kita nggak bisa bilang tanaman itu laparnya setahun 2 kali kan enggak Pak. oh iya betul betul Dia kan ya. bisa lapar kapan saja kan begitu Pak. Jadi kalau setiap bulan mampu untuk mupuk ya monggo lebih bagus dengan dosis yang sama itu lebih bagus gitu. Iya. Mas, terus ini sebetulnya itu kan nanti kan kita berkaitan dengan cara memupuk sebetulnya. Iya, iya, iya Ini Pak. saya pernah di apa juga, Pak daripada pening kan tujuan Bapak memupuk kan supaya tidak menguap atau tidak tercuci, ya Iya, kan? iya, Kan cara memupuk itu ini ada yang dipoket di apa di lubang, kasih iya, lubang. iya. Berarti saya mupuk di waktunya itu di kemarau nggak masalah kan, Pak? Katanya gitu, Mas. Gimana ini sebenarnya? Oh, ya. Jadi gini Pak, masalah air atau masalah curah hujan ini tidak melulu masalah hilang karena menguap. Jadi kalau kemarau memang benar, kalau kemarau nanti potensi kehilangan melewat penguapan itu lebih tinggi. Kan begitu. Tetapi kalau pertanyaan seperti Pak Agus bilang tadi, kan nggak masalah kalau saya pocket kemarau juga nggak masalah, kan tidak akan menguap. Begitu ya tadi Ya, pertanyaan Pak. ya. Tidak sesederhana itu, artinya begini, pupuk untuk dapat bereaksi atau larut di dalam tanah kan butuh air, Pak. Oh, ya, ya. Jadi memang mungkin dia tidak akan menguap banyak gitu, tetapi kan tetap ada jumlah yang menguap itu tetap ada, Pak, walaupun di pocket tetap ada. Karena kan pori-pori tanah itu ada yang terbuka, tetap ada. Jadi tetap akan menguap, tetapi tidak akan sebanyak ketika ditabur di permukaan tanah. Tetapi kembali lagi efektivitasnya juga akan kurang, Pak, ketika kita memupuk di kemarau walaupun di pocket. Oh, Karena ya. kan tidak ada air akhirnya, tidak ada air, makanya pupuknya tidak akan larut Ya. begitu. Kalau dianalogikan gini loh, Mas. Itu kalau di manusia Ya. makan tanpa air itu seret dan Seret, seret. ini biar Iya, mudah, biar paham petani itu. betul, betul. Butuh air, Pak. Benar, benar. Air, jangan Iya, iya. asal aja nggak menguap-menguap kayak gitu. Namanya kan ya petani berkembang ini Mas. Pertanyaan Betul. mengenai kapan waktu memupuk gitu. Yang paling apa sering saya itu selalu gitu. Apa namanya?
saya pening kalau berdasarkan curah hujan itu. Udah kapan gitu tadi mau Iya. banget. Ya, kalau gampangnya kan kalau umpamanya petani tinggal lihat kebun di sekitarnya perusahaan maksudnya. Oh, Kebun perusahaan di sekitarnya saja, Pak. gitu. Kapan mereka pupuk? Nah, disitulah saat-saatnya pupuk. Biasanya nggak akan beda-beda jauh lah itu, Pak, setiap tahunnya. Dan Begitu. enak kalau dia pupuk minta boleh kan pupuknya. Iya. Oke lah Pak Eko, ini Siap. tampaknya sudah terjawab lah pertanyaan kapan waktu pupuk terbaik. Jadi Ya, siap. mungkin saya simpulkan semakin sering semakin Makin baik. bagus. Nah, Iya, tetapi tetap berdasarkan curah hujan tadi yang pas bagaimana itu juga baik karena tidak hanya faktor kehilangan, tetapi juga betul. karena pertimbangan penyerapannya yang lebih bagus lagi. Betul, Oke, Pak. pemirsa, jangan lupa memupuk, nggak usah pening-pening mikir waktunya, yang penting dipupuk, nah, kan gitu. Siap. Ya. Ya, terima kasih Pak Eko sudah Terima kasih, Pak. berbagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.